Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelia Niarustandini dengan nomor induk mahasiswa D1C122057 kelas R001. Di sini saya akan menjawab soal ujian teknologi bioenergi. Soal yang pertama itu, jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, jawabannya itu yang pertama, sumber dayanya itu terbatas dan tidak terbarukan. Jadi harus diganti. Kemudian dampak lingkungan negatif dari emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang mempengaruhi ketahanan energi nasional. Yang keempat, fluktuasi harga minyak bumi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang ketiga itu adalah kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Yang terakhir itu dorongan global untuk transisi ke energi bersih dan terbarukan. Selanjutnya itu nomor 2, kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi, buat contoh masing-masing, dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Nah, jawabannya itu yang pertama ada biomasa karbohidrat. Contohnya itu seperti jagung, singkong, tebu, dan sorghum. Produk yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan tersebut itu seperti bioetanol melalui fermentasi. Aplikasinya itu bahan bakar transportasi dan campuran bensin. Yang kedua itu biomasa berlignoselulosa. Contohnya itu dari limbah pertanian, kayu, dan jerami. Nah, produk yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut atau contoh-contoh tersebut itu seperti bioetanol generasi kedua, biobriket, dan biogas. Aplikasinya itu seperti pembangkit listrik dan bahan bakar. Nah, selanjutnya biomasa yang berminyak. Nah, contohnya itu adalah kelompok kelapa sawit, jarak pagar, dan kedelai. Produknya itu seperti biodiesel, PPO, atau pure plant oil. Nah, kemudian ada biomasa limbah organik. Contohnya itu dari kotoran ternak, sampah organik. Nah, produk yang dihasilkan dari contoh-contoh tersebut itu biogas. Aplikasinya itu digunakan untuk bahan bakar memasak dan pembangkit listrik. Untuk selanjutnya, di nomor 3, apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Nah, PPO adalah minyak nabati murni yang diperoleh langsung dari pengolahan biji tanaman berminyak melalui proses ekstraksi dan pemurnian tanpa modifikasi kimia lebih lanjut. PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar namun memerlukan modifikasi mesin diesel karena karakteristiknya yang berbeda dari bahan bakar diesel konvensional. Selanjutnya, jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transertifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, jawabannya itu adalah minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transertifikasi atau ekstrafikasi untuk beberapa alasan penting. Nah, alasan yang pertama itu ada viskositas dan karakteristik fisik. Transertifikasi, proses ini mengubah gliserida menjadi metode ester yang memiliki viskositas lebih rendah dan lebih cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar diesel. Nah, viskositas yang lebih rendah
memfasilitasi penggunaan dalam sistem injeksi mesin di sel tanpa gangguan. Yang kedua itu asam lemak bebas atau PPA. Ekstresifikasi, minyak jelantah sering mengandung asam lemak bebas FFA yang tinggi untuk menghilangkan FFA. Proses esterifikasi diperlukan. Ini meningkatkan nilai ekonomis dan mengurangi limbah karena FFA tidak dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar. Nah, yang ketiga itu sebagai emisi gas rumah kaca. Nah, proses transertifikasi, biodiesel yang dihasilkan memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan bakar fosil. Hal ini menjadikan biodiesel sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, limbah dan keselamatan. Nah, potensi bahaya limbah, minyak jelantah yang digunakan berulang-ulang dapat mengandung senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Melalui proses transertifikasi, minyak jelantah dapat diubah menjadi biodiesel yang aman digunakan dan mengurangi limbah berbahaya. Yang kelima, ekonomi dan ketahanan pangan. Kompetensi dengan bahan pangan. Penggunaan langsung minyak sawit atau minyak goreng dapat mengganggu ketahanan pangan karena harus bersaing dengan minyak goreng komersil. Konversi menjadi biodiesel memungkinkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar tanpa menggunakan ketahanan pangan. Nah, nomor 5 itu jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar atau pada layar, di mana untuk membuat biodiesel itu pertama dari minyak nabati dan metanol plus KOH, dilakukan proses transertifikasi, kemudian terjadi pemisahan. Nah, dalam proses pemisahan itu bisa menghasilkan gliserol. Nah, jika pemisahan tersebut dilanjutkan ke proses pencucian, kemudian dilakukan proses penyaringan, didapatkan hasil biodiesel. Nah, penjelasannya yang pertama adalah persiapan, yaitu pemurnian minyak nabati dan persiapan katalis seperti KOH dan NaOH dalam metanol. Yang kedua itu adalah proses transertifikasi, pencampuran minyak dengan katalis reaksi pada suhu 50-60 derajat Celcius. Pengadukan selama 1-2 jam. Yang ketiga itu adalah pemisahan. Nah, pemisahan biodiesel dari gliserol. Pengendapan selama 8-12 jam. Yang keempat itu adalah pencucian dengan air hangat dan penghilangan sisa katalis dan metanol. Yang terakhir itu ada pengeringan, di mana penghilangan air, sisa pencucian, dan pemanasan pada suhu 100-110 derajat Celcius. Soal yang terakhir, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Nah, yang pertama itu adalah viskositas. Nah, pentingnya viskositas itu yang tepat 2,3 sampai 6,0 mm kuadrat per sekon. Pada 40 derajat Celcius memastikan biodiesel dapat mengalir dengan baik dalam sistem injeksi mesin diesel. Viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyumbatan dan kerusakan pada mesin. Yang kedua adalah bilangan asam. Pentingnya itu adalah bilangan asam yang rendah, maksimal 0,8 KOH per gram, menunjukkan bahwa biodiesel memiliki kandungan asam lemak bebas yang rendah, mengurangi porosivitas dan meningkatkan umur simpan. Yang ketiga itu adalah kadar air. Pentingnya adalah kadar air maksimum 0,05%, penting untuk mencegah reaksi hidrolisis yang dapat meningkatkan bilangan asam dan menyebabkan korosi pada mesin. Yang keempat itu adalah angka setana.
pentingnya itu adalah angka setanan minimal 51 menunjukkan kemampuan biodiesel untuk terbakar dengan baik dan efisien dalam mesin diesel, meningkatkan performa dan mengurangi emisi. Yang kelima itu adalah titik nyala. Pentingnya itu adalah untuk titik nyala yang tinggi minimum 100 derajat Celcius menunjukkan keamanan dalam penyimpanan dan penggunaan biodiesel, mengurangi resiko kebakaran. Nah, yang keenam itu adalah densitas. Nah, pentingnya itu adalah densitas yang sesuai itu adalah 850 sampai 890 kilo per meter kubik, mempengaruhi energi yang terkandung dalam biodiesel dan kompatibilitas dengan sistem bahan bakar diesel. Demikian penjelasan atau jawaban yang dapat saya berikan atau yang saya jawab. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.